Ya, shalom, shalom. Nah, bisa dengar suara saya ya? Bisa. Baik. Halo. Kalau puji Tuhan, kita boleh doa persiapan melalui Zoom karena cuaca ya. Karena cuaca, hujan, dan tidak menghalangi kita juga untuk dapat berdoa bersama-sama, belajar firman Tuhan, dan mempersiapkan diri untuk terus terlibat dalam pelayanan. Kita mempersiapkan diri kita untuk pelayanan ke depan, baik pemuda di hari Sabtu maupun ibadah Minggu, baik pagi maupun sore, juga ibadah anak-anak sekolah Minggu. Kita terus dalam doa. Nah, dalam persiapan ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang ucapan syukur ya. Jadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan terus mengucap syukur. Nah, memang mengatakannya mudah ya, bersyukur selalu, bersyukur dalam segala hal ya, bersukacitalah selalu ya. Mengatakannya mudah, apalagi kalau semua baik-baik saja, sehat, berkat-berkat mengalir ya, uang masih masih tebal dompetnya ya, tidak ada masalah. Wah, bersyukur, ada haleluya, kita berkata, oh puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika masa sukar, ada sakit penyakit, ada penderitaan, kantong juga sudah kempes, sangat kempes, minus bahkan, kita mulai berpikir apa yang harus kita makan dan minum, mulai berpikir dari mana kita akan mendapatkannya. Nah, dalam situasi seperti itu, jujur saja, ya sulit bersyukur. Ya, sulit karena hal-hal jasmani sangat penting juga. Nah, terlebih dalam pelayanan. Nah, kalau pelayanan kita semua baik-baik saja, kita bersyukur gampang. Tapi ketika ada tantangan, ada kendala, ada penderitaan, apakah masih tetap bersyukur? Nah, satu rahasia firman Tuhan, bersyukur dalam masa sukar, bersyukur pada saat penderitaan. Nah, firman Tuhan dari pengalaman Rasul Paulus ketika dia menyampaikan kebenaran ini dalam pelayanannya ke jemaat Korintus. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Ya, Bapak Ibu bisa menyimak, saya akan membacakan untuk kita ya. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 11. 2 Korintus 1 ayat 3 berbunyi demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat 7, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati,
dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, latar belakang kalau kita lihat Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Korintus, ya dia menceritakan bagaimana dalam pelayanan menghadapi banyak tantangan. Ini bukan mengeluh ya, dia buat ini bukan mengeluh, tapi satu kebanggaan, satu rasa ucapan syukur sekalipun harus menghadapi penderitaan. Jadi satu prinsip dalam pelayanan, ya jangan pernah kita berpikir, oh kalau jadi pelayan Tuhan semua baik-baik saja, aman-aman, dihargai, disanjung orang, ya dikagumi. Jangan. Ya, salah satu hal itu bisa saja kita terima, oh terima kasih Bapak Ibu, pelayanan Bapak Ibu. Nah, bisa saja orang berterima kasih kepada kita. Tapi bisa saja kita menghadapi masa sukar, masa sulit. Ya, bahkan mungkin tidak dianggap ada apa-apanya kita. Allah itu masih kecil, enggak bisa itu. Pelayan Tuhan seperti itu bagaimana? Ya, bisa diejek, diolok, ya. Akhirnya kita menderita. Nah, apakah ketika kita mengalami masa kesesakan atau penderitaan tetap mengucap syukur? Nah, Rasul Paulus dalam tulisan 2 Korintus ini, ya, dia beritahukan kepada jemaat bahwa dia mengalami banyak penderitaan, banyak sengsara, bahkan dikatakan nyaris mati. Ya, bebannya berat. Ya, jadi pelayanan itu berat juga bebannya. Bagaimana Bapak Ibu, pelayan Sinam? Beban berat pelayanan ini ada ya? Ya, jadi ada saja pasti hambatan. Mulai ada yang meragukan kita sebagai pelayan Tuhan. Ya, ada hal-hal yang mau menggoncangkan kita ya. Nah, tetapi konteks dari Paulus ketika dia melayani, ya ini serangannya dahsyat, luar biasa. Aniaya, penindasan, kematian. Nah, jadi kalau kita belum sampai di situ, ya kita kadang-kadang hanya bergumul dari kedagingan kita, ya kesenangan dunia, kesenangan daging saja, ya. Nah, misalnya mau melayani tapi rasa-rasanya malas deh, badan saya kok kurang enak. Kemudian kita nggak pergi. Nah, itu baru hanya sebatas itu. Nah, itu pun jangan sampai kita kalah sebenarnya ya. Tapi kalau Rasul Paulus ini musuhnya besar sekali, maka dikatakan ya penderitaan yang kami alami di Asia kecil ini, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi, aduh kok hidup kayak gini, bagaimana sebagai pelayan Tuhan, tekanannya kok berat banget begitu. Nah, tetapi ingat, Rasul Paulus menulis ini, dia bukan mengeluh, tapi dia mau bercerita sekalipun ada penderitaan yang dialami, tetap bersukacita. Nah, pertanyaan kepada kita, apakah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan mau terus bersukacita dan tetap setia melayani sekalipun ya ada penderitaan, ada kesukaran, ada kesulitan yang kita hadapi. Tetap bersyukur sebagai pelayan Tuhan. Amin. Ya, amin ya. Nah, rahasianya perlu kita tahu mengapa Rasul Paulus bisa bersyukur padahal situasinya sangat berat. Yang pertama, kalau kita lihat, dia meyakini dan mengalami sendiri ya dari berbagai pengalaman hidupnya bahwa Allah akan menghibur, Allah yang menghibur. Jadi ketika kita masa penderitaan, masa sulit, ya sedih rasanya menjalani hidup ini, tetaplah bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan akan menghibur kita. Nah, dikatakan ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi, Tuhan akan menghibur kita dalam penderitaan kita, dan yang menarik adalah kita yang
sedang menderita yang dihibur oleh Tuhan mampu menghibur orang lain. Ya, jadi gini, ketika kita nanti melayani, jemaat mulai mengeluh atau sedih, jangan kita bilang, oh sama kita, saya juga sedih loh, saya juga menderita. Jangan. Kita harus punya keyakinan bahwa kita dihibur oleh Tuhan, ya, dan kita akhirnya bisa menghibur orang lain. Maka dikatakan, sehingga kami dapat menghibur orang lain, sehingga kami dapat menghibur mereka, menghibur jemaat. Jadi kalau ada jemaat menderita, susah, kita bisa menghibur karena kita pun sudah mengalami penderitaan. Nah, mengapa kita bisa menghibur mereka? Karena Tuhan akan menghibur kita. Nah, jadi terimalah dengan sukacita ketika Tuhan izinkan penderitaan kita alami. Ketika Tuhan izinkan kesukaran, kesulitan. Nah, kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu? Karena Dia akan menghibur kita. Dengan kata lain, kita akan merasakan dan menikmati karya Allah, perbuatan Allah untuk menghibur kita. Nah, dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Segala penderitaan kami. Jadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan menghibur kita. Kemudian kita sebagai pelayan Tuhan mampu menghibur jemaat. Nah, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Menghibur mereka. Siapa mereka? Umat yang dilayani. Nah, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi, waktu saudara kita menderita, kemudian kita mengalami penghiburan dari Tuhan, kita punya pengalaman bagaimana untuk menghibur orang lain. Karena kita punya pengalaman menderita. Jadi kalau ada orang lain menderita dan kemudian curhat kepada kita, nah kita paham. Jangan kita bilang, ya saya juga menderita samanya kita. Terus bagaimana hidup ini? Susah ya. Udahlah, tidak usah lagi datang sama Tuhan. Jangan begitu. Tapi kita hiburkan mereka karena kita dihibur oleh Tuhan. Nah, di ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Jadi Rasul Paulus katakan kepada jemaat, kalian pun harus sabar menderita. Kami juga udah sabar. Kami sabar kok menderita. Jadi pelayan-pelayan Sinam, kalaupun suatu waktu Tuhan izinkan menderita, harus sabar ya. Sabar menderita ya, amin. Itu kalau kita ketemu ini pasti Bapak Pendeta bilang, katakan kiri kananmu, sabar menderita ya. Ya, sabar ya, Dek. Ya. Nah, coba lihat kiri kanan bisa ya, kalau ini ya kan ada kameranya dibuka nih. Ya, bila gini aja kan. Sabar ya, Dek, gitu ya. Sabar ya. Ya ini juga bisa. Sabar ya. Ada di samping. Pak Arnold ada di samping. Mai tua ya. Yang ada di sampingnya siapa? Saya, ada Ibu Pendeta di samping saya. Jadi katakan yang di samping, sabar ya. Pak Erwin pasangannya lagi nggak ada ya. Nggak bisa bilang sabar ya. Lagi jalan-jalan. Oke, itu yang pertama. Jadi kita bersukacita karena kita tahu Tuhan akan menghibur kita. Nah, yang kedua adalah kita lihat di sini di ayat 7 sampai dengan 9. Nah, tujuannya apa? Ketika Tuhan izinkan kita menderita, kita baca, lihat ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Artinya penderitaan luar biasa nih. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi kita tetap bersukacita sekalipun dalam penderitaan. Kenapa? Karena di situ kita tahu bahwa kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jangan percaya diri sendiri. Itu. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Artinya begini, waktu kita menderita, kita lemah, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita sadar. Mau buat apa nggak bisa, memang kita lemah kok.
dan kita nggak sanggup menghadapi penderitaan itu. Nah, disitulah kita diingatkan melalui penderitaan itu bahwa kita harus menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, ya, jangan kepada diri sendiri. Kira-kira begini, kalau ada orang kaya, dia kuat, sehat, ya dia tidak mengandalkan Tuhan gitu loh. Dia percaya diri, kemana-mana dia lakukan segala sesuatu. Dia punya uang kok, dia punya tenaga. Tapi ketika, coba perhatikan, ketika Tuhan izinkan dia bangkrut, Tuhan izinkan dia menderita, ya kemudian dokter tidak bisa sembuhkan, di situ baru sadar, aduh, saya ini nggak ada apa-apanya ya, harta saya ini nggak bisa buat apa-apa ya, tubuh saya lemah, ya maka dia akan berseru kepada Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ingatlah ketika kita mengalami penderitaan, kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan aku supaya aku terus menaruh percayaku kepada Tuhan. Jadi terima kasih Tuhan atas penderitaan saat ini. Aku percaya kepadamu. Jadi kita ketika menghadapi penderitaan itu semakin bersandar kepada Tuhan. Ya, ada maksud Tuhan mengapa Tuhan izinkan. Ya, jadi kita sadar keadaan diri kita dan kita berserah kepada Dia. Rasul Paulus berkata, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi hanya kepada Allah. Nah, percaya kepada Allah saja. Nah, di sini kalau kita lihat, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Itu menunjukkan apa? Kuasa. Jadi percayalah kepada Allah yang berkuasa itu. Ya, membangkitkan orang mati. Jadi, oke, hari ini saya menderita, puji Tuhan. Aku tetap memuji Tuhan karena aku percaya kepada Allah yang berkuasa, yang mampu membangkitkan orang mati. Jadi kalaupun aku mati, dia pun akan bisa bangkitkan. Ya, oke lah, sekarang aku menderita. Sehebat apa penderitaan, ya nggak apa-apa. Oke Tuhan, aku menderita, tapi aku tahu, aku percaya kepadamu Tuhan yang sanggup menolong aku. Karena apa? Tuhan kita berkuasa, Allah kita berkuasa. Jadi kalau kita ingat Allah kita yang berkuasa, maka di dalam kesesakan itu, dalam penderitaan itu akan mengalir ucapan syukur. Nah, makanya kita bisa mengucap syukur dalam masa kesengsaraan, masa sukar. Yang penting ingat kepada Tuhan. Kalau kita andalkan diri kita saja, ya kita akan mengeluh, kita tidak akan bisa mengucap syukur. Pasti, coba kalau Bapak Ibu Saudara menderita terus lihat kepada diri kita saja. Aduh, sekarang saya kok jadi gini. Aduh, kok begini, situasi kok begini. Nah, akhirnya mengeluh. Nah, tetapi kalau kita memandang kepada Allah yang berkuasa itu, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Nah, lewat nanti penderitaan ini, aku akan merasakan, menikmati, melihat sendiri tangan Tuhan bekerja. Ya, tidak selamanya ya mendung itu kelabu gitu kan. Badai pasti berlalu. Ada amin? Ya, dengan istilah lain, kalau mau melihat ya pelangi, mesti harus hujan dulu. Jangan pernah berharap melihat pelangi tanpa hujan. Ya, jadi kalau ada hujan, bersyukur ya. Nanti kita akan lihat pelangi. Ada amin? Yang ketiga, kalau kita lihat di ayat 10 dan 11, ya, ketika kita masa sukar, masa penderitaan tetap mengucap syukur, ya karena ada pengharapan kita. Di ayat 10 berkata begini, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Ya, kepadanya, kepada Tuhan, ya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Nah, menyelamatkan kami lagi artinya sini, beberapa kali Rasul Paulus ia mengalami penderitaan bahkan nyaris mati, gitu loh. Dianiaya, dilempar dengan batu, mengalami perjalanan hidup yang luar biasa berkali-kali dan Tuhan sudah tolong. Nah, kali ini dia bilang begini, Tuhan juga akan tolong lagi. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin Tuhan tolong kita dan hari ini kita menderita, tetap bersyukur karena besok akan Tuhan tolong lagi. Ya, amin. Paling tidak Tuhan menolong kita
dengan cara apa? Diberi kekuatan kepada kita untuk menanggung beban itu, pergumulan itu, penderitaan itu. Kemudian yang kedua, ya dia memberikan jalan keluar. Nah, ini kita nantikan, ya seperti itu. Nah, jadi yang ketiga ini tetap kita bersyukur karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Jadi dikatakan kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi di sini juga Rasul Paulus mengakui bahwa doa-doa dari jemaat itu sangat menguatkan mereka. Ya, doa-doanya itu sangat menguatkan mereka sehingga mereka punya pengharapan. Kira-kira begini, waktu kita melayani dan ada tantangan, nyaris kita putus asa gitu loh. Tapi kita tidak tahu ada orang-orang di belakang kita yang berdoa. Ya, sehingga kita akhirnya punya pengharapan. Nah, kok sekarang saya punya pengharapan yang luar biasa ini. Kenapa ya? Padahal secara manusia saya sudah lemah nih menghadapi tantangan ini. Nah, ternyata ada orang-orang lain yang mendoakan kita. Nah, Rasul Paulus mengakui bahwa ada jemaat yang mendoakan mereka. Ya, dari sisi jemaat kita terus mendoakan hamba-hamba Tuhan. Dari sisi hamba Tuhan, ya kita maju terus dengan pengharapan yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai putus pengharapan. Ya, jadi kita harus berharap kepada Tuhan. Nah, pelayan-pelayan Tuhan yang dikasihi Tuhan malam hari ini, mari kita terus dibentuk sebagai pelayan Tuhan. Apa yang Tuhan ya percayakan untuk kita layani, mari layani ya. Setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar dan dibutuhkan kesetiaan. Nah, ketika penderitaan ada, ketika kesulitan melanda hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat, maupun sebagai jemaat, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan sampai ucapan syukur hilang dari hidup kita. Tetap bersyukur. Nah, mengapa tetap bisa bersyukur? Karena pertama, Allah akan menghibur kita. Amin. Percayalah, kekuatannya yang luar biasa, kasihnya yang luar biasa akan memberi penghiburan kepada kita. Dan yang kedua, ya lihat peristiwa itu atau kesukaran itu terjadi dengan satu tujuan, supaya kita tidak menaruh percaya pada diri sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan. Artinya janganlah jadi orang-orang yang sombong. Ya, jangan sombong rohani juga ya. Jangan orang merasa hebat kuat, jangan. Tapi dengan penderitaan itu, dengan kesukaran itu, kita lihat, oh aku ini gak ada apa-apanya, dan aku hanya mau berharap kepada Tuhan, atau percaya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Ya, dan yang ketiga tadi, tetap ada pengharapan. Jangan pudar ketika di masa sukar terjadi. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk terus setia melayani Tuhan. Amin. Setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati di tahun 2026. Ayo mari masing-masing kita berkomitmen mengajak lagi jemaat untuk terus terlibat dalam pelayanan. Usahakan kita punya katakan adik rohani atau anak rohani atau sahabat rohani. Jadi mulai berdoa, ya doakan jemaat-jemaat yang kita dekat dengan dia, yang kita kasihi, supaya terlibat, ambil bagian dalam pelayanan. Nah, ini sangat penting sekali, terlebih di tahun-tahun sulit ini ya. Masa-masa sukar ini udah semakin nyata ini, dan kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita ya.